jalan ke sana, kemudian sudah meniti di situ, dan akhirnya selesai. Loh kok selesai juga gitu? Ternyata mungkin gitu. Iya. Nah, sampai sekarang kan saya akhirnya alhamdulillah sudah lulus gitu ya jadi dokternya gitu. Yang dulu saya mikirnya kan impossible banget gitu. Anaknya supir angkot, angkot juga bukan punya bapak saya sendiri, nyewa gitu ya. Jadi bapak saya kalau dapat 80.000 per hari itu ya harus setor gitu. Katakanlah setornya sekian persen gitu ke yang punyanya gitu. Nah, itu kan lebih impossible lagi ya. Maksudnya dari segi dukungan apapun saya nggak punya tuh. Dari segi dana nggak ada. Dari segi koneksi siapa gitu kan. Tapi ya itu, manakala Allah yang jadi orang dalam kita, itu kita mau masuk kemana aja, Kang? Nah, gitu sih ya. Nah, Ya gitulah. ini tadi kan sudah banyak saya dikatakan masalah tips dan trik untuk beasiswa. Ini mungkin lebih ke dalam ya. Itu gimana sih cara antum bisa untuk membangun kepercayaan sebesar itu di sini? Mungkin kan ada orang nih, mungkin antum pernah merasakan apa tidak kayak anak kan merasakan, duh, ada kita berjuang ada aja masalah nanti tiba-tiba udah selesai ini lagi masalah itu lagi akhirnya dari masalah tadi kita pikirkan akhirnya terbangun mindset mungkin ya kita merasa kok ini nggak mungkin ya akhirnya seperti ini nggak mungkin walaupun kita belum lalui ini tapi kita seolah-olah kita membaca dari keadaan-keadaan kita lalui ini kayak sempat nggak bakal terjadi atau nggak mungkin lah. Nah itu bagaimana sih cara antum khususnya itu membangun kepercayaan diri tadi bahwa sesuatu yang impossible itu menjadi possible dilakukan itu gimana? Iya. Yang pertama gini, kalau kita hanya bersandar pada kekuatan diri kita sendiri, itu pasti yang muncul jadinya overthinking. Apapun target kita, apapun cita-cita kita, apapun impian kita, manakala kita bersandar hanya pada diri kita sendiri, kekuatan diri kita sendiri, itu pasti muncul itu jadi nggak yakin. Mungkin yakin nih satu minggu pertama. Kemudian di minggu berikutnya mulai muncul overthinkingnya, nanti gimana ya. Misalkan Syekh Haris nih, waduh aku kuliah nggak pakai beasiswa nih di Turki nih, gimana nanti di sana saya makan kan. Kalau misalkan terus dana pendidikan dan sebagainya gimana nih kan, pasti ada itu mikir kayak Benar-benar gitu ya. Ya aba-aba lah ya, itu ancang-ancang satu. ya. Jadi iya betul, kalau kita hanya bersandar pada logika kita, maka yang terjadi hal-hal yang seperti itu. Karena pandangan kita hanya sejauh logika kita memandang. Ya. Tapi manakala keyakinan kita itu dibarengi dengan bahwa dengan keyakinan bahwa Allah itu ada di belakang kita, Allah itu pasti ngebantu kita, itu insya Allah apapun impian kita, sesulit apapun itu nampaknya, itu pasti istilahnya jadi makin yakin lah. Jadi kalau saya pribadi mengambil hikmahnya tuh gini, orang-orang yang kuat itu bukan orang-orang yang yakin dengan kemampuan dirinya, tapi orang-orang kuat itu adalah orang-orang yang yakin Allah selalu bersamanya. Kalau saya gitu sih. Saya juga waktu pas mau masuk ke dokteran ya gitu sama overthinking, padahal udah keterima ya overthinking juga gitu. Waduh, nanti gimana ya kalau misalkan ke depan, wah nanti teman-teman saya isinya orang-orang kaya semua gitu, sedangkan saya dari kalangan yang di bawah mereka gitu. Terus nanti pasti anak-anak kedokteran itu pinter-pinter. Saya bawa bendera beasiswa nanti bisa bersaing nggak ya sama mereka gitu. Itu kan macem-macem banget ya. Kemudian nanti udah istilahnya tinggal sendiri, kemudian nanti harus bayar kontrakan dan lain sebagainya, orang tua di rumah bisa support enggak gitu kan, itu kan macam-macam banget ya. Nah tapi yang waktu itu bikin saya yakin ya itu ya sudah, jadi kunci saya gini, kalau sudah mulai muncul overthinking yang bikin saya nggak yakin, saya selalu bilang gini, Allah sudah menuntun kamu sampai ke jalan ini, nggak mungkin Allah ninggalin kamu begitu aja di jalan yang telah Allah pilihkan untuk kamu. Karena merinding saya dengerin. Ya. Allah udah sejauh ini menuntun kamu,
Gak mungkin Allah ninggalin kamu di jalan yang telah Allah tentukan buat kamu. Gak mungkin. Jadi udah bismillah aja jalan gitu. Karena Buya Hamka itu pernah bilang ya di salah satu sifat dari seseorang yang memiliki pribadi yang hebat itu ya gitu, orang-orang yang berani mengambil resiko. Yang dia itu kelihatannya dari jauh, wah nggak ada, ini isinya masalah semua, ini isinya resiko semua gitu ya. Ini resiko semua isinya. Nah, orang-orang yang mampu mengambil itu kemudian mengalahkan ketakutan dalam dirinya, itu orang-orang yang memiliki pribadi yang hebat menurut Buya Hamka. Itu kita harus miliki itu gitu sebagai umat Islam. Itu sih. Mungkin gini sih, ini mungkin ya akhirnya kan pertanyaannya kan berkolaborasi satu sama lain. Jadi seperti ini sih, mungkin ketika ada orang berpandangan yang tadi kita bilang overthinking ya, tapi mungkin dia menganggap itu ada satu plan dia nanti, jikalau nanti ke depannya saya seperti ini. Jadi kayak dia tuh kayak ini sih, memplan-plan gitu loh. Ya kan, misalkan nanti ke depannya saya ini mandiri, saya kayak aku nih, saya kayak Ana kan, saya sekarang berangkat mandiri, nanti ini nanti bagaimana biayanya. Jadi itu dia kayak ibaratnya menyiapkan plan B sih. Nah, akhirnya kan mungkin dari plan B yang niatnya itu baik kan, mengcover yang tadi. Jadi misalnya ketika itu terjadi, yang ditakutkan akhirnya bisa di cover. Nah, maksudnya gini, gimana sih cara kita mengimbangkan ya yang tadi, yang kita anggap itu salah satu rencana atau plan untuk mengcover kita satu masalah yang kita tidak inginkan terjadi, itu dengan keyakinan itu bagaimana sih cara saya membangun seperti itu. Mungkin saya pasti pernah mengalami lah kurang lebih mungkin ya, ketika kita, jadi maksudnya kita berpikir itu untuk menjaga hal-hal yang dikatakan orang misalkan, apalagi kan itu dunia baru bagi kita kan, jadi kita lebih ke plan baik untuk menjaga diri kita dari hal yang kita inginkan gitu, maksudnya kayak gitu sih. Nah, itu tuh saya membangun atau menyatukan antara keyakinan dengan plan tadi itu bagaimana sih? Kan pasti nanti jadi overthinking tuh kan. Iya. Benar, memang harus begitu sih. Saya pribadi juga meskipun jadi gini, ada dua ikhtiar yang harus kita lakukan dalam mencapai sesuatu, dalam mencapai target-target kita, entah itu baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Ada dua ikhtiar yang harus kita lakukan. Yang pertama ada ikhtiar lahiriah ya, ikhtiar ya secara logik gitu ya. Karena memang di dalam takdir Allah menetapkan sunatullah. Ya. Betul memang, contoh gini ya. Betul memang terkena COVID atau nggak terkena COVID, itu takdir Allah betul. Akan tetapi istilahnya menggunakan masker itu lebih menjauhkan kita dibandingkan nggak menggunakan masker. Kita nyebrang jalan, ketabrak mobil atau nggak ketabrak mobil, itu takdir Allah. Tapi jalan lewat penyeberangan jalan itu lebih aman. Benar. Iya. Jadi secara lahiriah kita memang harus tetap melakukan ikhtiar. Saya juga sama gitu. Ketika saya mau menggapai sesuatu, saya tulis. Ya bagian dari mimpi itu saya tulis semua gitu. Mimpinya apa, kemudian dicapai pada tahun berapa, dan bagaimana cara saya mencapainya, dan apa saja yang nanti kira-kira bisa mensupport mimpi itu. Ya, itu tetap tak lakuin, tetap tak hitung. Jadi tetap ada perhitungannya, tetap ada istilahnya rasionalisasinya yang nanti itu bisa kita jadikan jalan ikhtiar gitu. Jalan ikhtiar secara lahiriah. Semakin detail, insya Allah kita akan semakin mudah untuk lebih dekat dengan tujuan kita. Nah, di saat yang sama kita juga harus mengerti ya. Kita harus ada ikhtiar batiniyah. Ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama tawakal ya. Tawakal itu kan kalau orang itu memahami gini sih. Kita ikhtiar sekuatnya, habis itu hasilnya diserahkan sama Allah. Bener nggak? Yeah. Tawakal itu gitu. Ya. Orang memahami seperti itu. Padahal harusnya tawakal itu dari awal. Kan ayatnya itu fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi dari mulai azam. Azam itu kan ingin. Jadi bahkan dari sejak pertama kali kita bermimpi itu kita harus melibatkan Allah.
Bahkan dari awal kita mulai menetapkan target, itu kita harus langsung ngasih ke Allah. Ya Allah, saya pengen jadi dokter. Ya Allah, saya pengen lanjut S2 di Turki. Ya, jadi dari awal itu sudah harus melibatkan Allah gitu. Nah, baru setelah itu kita apa ya istilahnya susun ikhtiar secara lahiriahnya. Kemudian yang kedua harus dipahami begini sih. Ada di surah At-Takwir ayat yang terakhir. Apa ya? Ingat nggak sih ayatnya sih? Anak Rasul. At-Takwir ayat yang terakhir. At-Takwir. Anas itu Anas. Apa ya? Lupa kalau disuruh baca langsung yang terakhir lupa. Intinya gini. Artinya itu kalau oh ya, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ya. Ya. Yang intinya maknanya itu gini. Kita tidak akan melalui suatu jalan manakala Allah tidak mengizinkan kita melalui jalan tersebut. Ya. Yang pertama, dari awal kita sudah serahkan ke Allah. Ini ikhtiar secara batiniah ya. Kita serahkan ke Allah. Kemudian yang kedua, pahamilah sebesar apapun ikhtiar kita secara lahiriah, Allah lah yang menentukan hasilnya. Ada yang bilang usaha itu mengkhianati hasil. No, ada kalanya usaha itu mengkhianati hasil. Ada kalanya usaha itu berbeda dengan hasilnya gitu. Kita usahanya apa, hasilnya apa itu ada. Ya, ada kalanya itu. Kita harus pahami ini. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita nggak akan melalui suatu jalan manakala Allah tidak mengizinkan kita melalui jalan tersebut. Jadi boleh jadi ikhtiarnya kita A sama B itu udah linear, tapi pas di akhir hasilnya berbeda, bisa jadi. Benar-benar. Tapi kita harus paham, ini bagian dari kehendak Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ayat pamungkas untuk dua yang tadi. Ya. Ada di surah Al-Baqarah ayat 216. Kalau nggak salah ayat 216. Lupa sih ayatnya. Intinya ini cerita tentang perang, Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kamu gitu. Ingat nggak sih ayatnya? Boleh jadi sesuatu itu baik untuk kamu, tapi enggak. Boleh jadi sesuatu itu enggak baik untuk kamu, ternyata baik untuk kamu. Nah itu. Dia surat jadi atas ya? Ketika kita atas kiri. Iya, ketika kita sudah sampai di akhir ya. Kemudian apabila hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus tahu, kita harus paham, kita harus sadari bahwa apa yang Allah inginkan untuk kita itu adalah yang terbaik gitu. Pasti itu yang terbaik. Meskipun akhirnya nggak linear, tapi nanti suatu saat insya Allah kita bakal memetik hikmahnya. Kenapa akhirnya Allah hindarkan dari keinginan kita. Allah hindarkan kita dari sesuatu yang kita inginkan. Ternyata Allah memberikan yang jauh lebih baik atau menghindarkan kita dari mara bahaya gitu. Jadi dari awal kita sudah istilahnya berserah diri dengan hasil yang akan terjadi, hasil yang akan kita dapatkan. Jadi kita sudah bersiap dengan kemungkinan terburuk yang akan menimpa kita. Dan kita berusaha husnuzon dengan hasil tersebut. Nah itu, jadi ikhtiar secara lahiriahnya tadi kita susun targetnya secara matang, ikhtiar secara batiniahnya kita memahami perkara-perkara tadi. Dan harus benar-benar sampai ke tahap yang berserah diri gitu. Jadi benar-benar ya sudahlah, ya Allah udah tak serahkan semua ke Engkau. Saya serahkan Engkau. Kalaupun nanti mimpi ini sebagaimana kehendak-Mu, maka saya akan bersyukur. Dan apabila berbeda dengan kehendak-Mu, maka saya akan bersabar. Gitu. Itu sih. Pokoknya pahami dua itulah. Mungkin ada satu kalimat, satu kata Arab saya yang bisa jadi itu pegangan anak juga ya. Tapi ini mungkin bisa di-share teman-teman, itu
Ini sering ketika anak ujian di Gontor tuh sering dituliskan di salah satu mungkin papan pengumuman ataupun salah satu sumber-sumber buat penyemangat itu yang berbunyi seperti ini sih. Inna husna alaqatika billahi min akbari awamilin najahika. Jadi hubungan baikmu terhadap Allah adalah salah satu kunci dari kesuksesanmu. Mungkin itu bisa kita kaitkan seperti itu. Jadi, Masya Allah, mantap. Ini kita malah jadi ngebahas beginian ya. ya karena ini kan nanti ujungnya akan kembali ke tips trik. Jadi tips triknya bisa jadi dari lahiriah, dari batinnya, Iya, dari benar-benar bisa. ini. Nah, nanti kalau misalkan yang pengen info tentang lebih detailnya tentang jenis beasiswa yang apa ya istilahnya yang ke kedokteran, ada yang partial funded, kemudian ada yang fully funded di universitas mana aja dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa nanti buka YouTube aja, di situ saya pernah diundang jadi pemateri juga dengan tema yang sama, dan saya sudah belak-belakan di situ, saya bongkar semuanya, ada slide-nya mungkin sekitar 1 jam lebih, ada jalan-jalan yang bisa ditempuh ya untuk bisa kuliah kedokteran secara gratis. Cari aja nanti cari aja lah pokoknya nanti nama saya di YouTube. Nanti kalau enggak ini juga silahkan bisa cek atau bisa DM, nanti saya kasih linknya. Siap. Jadi teman-teman yang ingin, kayaknya udah mau habis juga ini sih. Masih nanti kalau kita lihat saya, kalau misalnya masih ada pertanyaan mungkin jam 9:15 atau setengah 10 paling lama sih. Jadi untuk teman-teman ya, jika ingin ada yang kepo masih kuliah kedokteran bisa gratis, nanti bisa DM beliau di @muhrahman ya, atau nanti DM saya, nanti saya kasih ke beliau bagaimana, nanti insya Allah ada. Ini sih ada yang ingin bertanya dari Ika Baraka, bagaimana kalau planningnya sudah tersusun rapi, Mas, tapi untuk actionnya susah untuk memulai, itu bagaimana sih? Iya, gini, kalau misalkan kita pengen menggapai sesuatu, itu kita harus memiliki strong why. Harus memiliki apa ya? Strong why. Strong why itu kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Kemauan yang benar-benar kuat atau alasan yang benar-benar kuat untuk kita bisa menggapai itu. Kalau misalkan akhirnya actionnya kurang, itu bisa jadi itu indikasi bahwa kita benar-benar apa ya? Bahwa kita nggak benar-benar menginginkan mimpi itu terwujud. Ya, saya ulangi lagi. Kalau misalkan action dari action kita dalam mengejar target itu nggak kuat atau setengah-setengah, itu bisa jadi salah satu indikasi bahwa kita nggak benar-benar serius pengen mewujudkan mimpi tersebut. Nah, kita harus punya strong will dulu, harus punya strong why dulu. Nah, kenapa sih kok saya harus mewujudkan itu? Kalau itu sudah dapat, itu 1 poin itu udah dapat, insya Allah apapun dikejar, apapun dilakuin. Tapi kalau misalkan belum punya itu, hari ini semangat, besok jadi sambal, pedasnya hilang. Jadi harus punya strong why dulu. Ya, itu sih kalau saya pribadi sih. Mungkin izin saya menambahkan dari yang Anda pelajari sih untuk ini. Untuk Ika Braka itu dalam satu hadis dikatakan, hadis ini adalah hadis yang pertama kali dipelajari oleh banyak ulama dan kami pelajari juga ketika di Gontor, yaitu berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesuatu tergantung dengan niatnya, dan hasil yang kamu terima itu adalah hasil dari niat kamu. Maka ketika kamu berniat setengah-setengah, ya hasil kamu akan setengah-setengah. Seperti itu. Maka ketika kamu bangun plan tadi, itu benar-benar dengan niat yang tulus, ikhlas, biar hasilnya pun sesuai dengan, ya bisa dikatakan mulus lah. Walaupun hasilnya nanti itu kembali lagi kepada bagaimana Allah mengizinkan atau bismillah itu bagaimana. Jadi ketika kamu tadi merasa susah untuk action, berarti big question-nya niat kamu seperti apa di awal. Mungkin itu sih kurang lebih. Iya betul. Jadi why-nya itu, niatnya itu kan. Ya why itu kan niat juga ya. Ini apa itu? Jadi yang mendasari kamu itu apa? Kalau misalkan kita dalam beribadah itu kan menggapai ridho Allah, pengen masuk surga gitu. Jadi kalau misalkan untuk menggapai ini, niatnya apa? Why-nya apa? Alasanmu untuk melakukan itu apa gitu. Kalau saya ada peristiwa yang mendasari misalkan, yang bikin punya strong why-nya untuk bisa ngejar
mimpi di kedokterannya gitu. Nah itu apa? Itu harus dimiliki dulu. Kalau misalkan itu belum punya, pasti setengah-setengah. Yakin. Mungkin gini sih ya, tapi kan kita nggak pasti orang pasti mempunyai dikatakan aliman Yazid wa Yangkus. Yazid bil to'a wa Yangkus bil masiyah, ya kan? Itu kan mungkin bisa jadi sedang iman saja bisa naik turun, apalagi dengan kita kata mood bahasa kita. Nah, ketika kita mood itu apa sih harus yang kita lakukan lakukan untuk ketika setidaknya bertahan, tidak down sampai kita bisa dikatakan putus asa sih. Itu untuk menjaga seperti apa sih? Karena kan naik turunnya niat apa mood tadi atau niat tadi anda rasa pasti normal. Ya, karena kan ya kita Betul. mungkin kita tiba-tiba lagi enak belajar ada berita yang kira-kira akhirnya mau turun. Nah, itu bagaimana secara kita menjaga mood tadi walaupun ketika turun tapi tidak sampai down. Itu gimana kira-kira? Iya. Yang pertama gini, ketika kita sudah punya alasan yang sangat kuat untuk menggapai sesuatu, itu apa ya istilahnya, segimanapun kondisi mood kita, sefluktuatif apapun kondisi mood kita, itu akhirnya nanti akan balik lagi. Ya. Kalau saya mengartikan gini, kalau saya biasanya gini, ada kalanya kita benar-benar harus, misalkan kita lagi ini ya, Syekh ya, ngejer terus gitu ya, tengah jalan capek, ya. Udah nggak apa-apa berhenti, ya, berhenti nggak apa-apa, berhenti, habis itu refreshing dulu ya, jalan-jalan dulu, nggak apa-apa silahkan, udah lupain dulu sejenak target-target itu nggak apa-apa. Nah di fase-fase yang istirahat itu kita mengingat kembali, ya, alasan kita melakukan ini, saya tuh mau ngapain sih sebenarnya kok sampai sebegitunya gitu, rela nggak dibayar ini itu, kemudian bekerja banting tulang, apa sih sebenarnya yang saya cari. Jadi kadang kalau saya itu kembali mencari makna, jadi berdiam diri ya, istirahat buat kembali mencari makna dari apa yang sudah kita jalani. Nah, nanti akhirnya ketemu lagi, akhirnya semangat lagi. Kemudian yang kedua, support system ya, itu penting banget sih. Support system itu penting banget. Kalau saya, orang tua saya bener-bener dukung, ya, dan saya juga salah satu yang strong will-nya itu ya dari orang tua juga, karena memang kehidupan orang tua misalkan ya masih di bawah lah, jadi kalau bukan saya tuh siapa lagi gitu, soalnya saya anak pertama dan cucu pertama di keluarga besar. Jadi bayangkan sebegitu berat pundak saya itu, ada banyak orang yang berharap di pundak saya. Kalau misalkan saya nggak beres kuliah, males-malesan, belajar nggak karu-karuan, ya nanti orang-orang yang sudah menitipkan amanah di pundak saya itu gimana gitu ya. Kadang kita harus berpikir kayak gitu juga. Ada motivasi yang dari eksternal gitu ya. Cuma yang dari internal ya gitu, kita harus benar-benar diam, kita kembali mencari makna. Nah kemudian yang kedua, support system ya, penting banget gitu. Jadi kalau bisa kita apa ya, punya orang-orang yang punya visi yang sama. Penting banget kita berada di dalam circle komunitas. Kalau misalkan kita benar-benar lagi mengejar sesuatu yang dalam jangka panjang, itu kita penting banget kita ada di satu komunitas ya. Misal saya nih, saya pengen bangun rumah sakit ya, itu saya planning 10 tahun lagi, 10 sampai 15 tahun lagi, itu panjang banget ya. Nah sekarang ya, waktu usia saya masih 26, masih internship, saya udah masuk, alhamdulillah Allah masukkan di grup direktur rumah sakit. Jadi ada direktur rumah sakit yang itu muslim semua. Ya banyak rumah sakitnya, nggak cuma di Jawa, di seluruh Indonesia, macam-macam. Nah saya yang belum jadi direktur itu Allah kasih kesempatan bisa masuk ke situ. Nah di situ akhirnya jadi support system sendiri gitu, karena tema yang dibahas di grup itu ya semuanya tentang rumah sakit. Semuanya tentang gimana caranya membangun rumah sakit yang bagus, kemudian gimana cara membangun rumah sakit yang syariah dan lain sebagainya lah. Akhirnya mimpi tersebut kejaga sih gitu. Di tengah jalan nggak mungkin saya bangun rumah sakit, nggak mungkin, dananya gede banget, tanah yang harus dibeli luas sekali, organisasinya gendut luar biasa,
banyak yang harus disinergikan. Ini gimana nanti ngambil dananya dari mana, kemudian dan lain sebagainya lah. Tapi dengan ada di grup itu gitu, akhirnya segala sesuatunya jadi mungkin. Oh, gitu istilahnya. Jalur saya udah bener nih. Saya mau bangun rumah sakit, saya udah ada di grup direktur nih. Berarti sebenarnya tinggal dititi aja, sabar. Insya Allah nanti terwujud. Misalkan gitu sih. Jadi dua aja sebenarnya yang penting. Bener-bener ini yang paling utama sebenarnya alasan. Strong will tadi, strong why tadi. Yang apa? Internal itu yang paling utama. Baru yang kedua support system. Dah miliki dua itu insya Allah beres target-target kita. Baik, ini ada pertanyaan. Ini saya rasa menarik banget sih. Jadi pertanyaan dari Billy Usman. Kalau kita sudah berusaha mencapai impian kita, tapi gagal terus-terusan, bagaimana kita membedakan apakah itu memang bukan rezeki kita, atau malah justru itu harus tetap kita keep going, itu kita kejar terus. Itu gimana sih menurut Antum? Nah, ini ya betul. Ini agak sulit, ya. Dari segi ikhtiar kita, dari segi ikhtiar lahiriah, kasih batas. Kamu berapa kali mau gagal? Kasih jatah. Kayak misalkan, oke, saya mau nyoba 5 kali. Kita mau coba 5 kali. Setelah 5 kali masih gagal juga. Ya sudah, cari yang lain. Barangkali itu memang belum rezeki kita. Tapi sebelum kita pindah ke mencoba ke peruntungan yang lain, ya, di sini nih, libatkan Allah lagi, istiqoroh. Ada 2. Kalau saya 2 sih. Yang pertama istisyarah, yang kedua istiqoroh sih. Istisyarah itu kita meminta pendapat ke orang. Ya. Yang kedua istiqoroh, kita minta pendapat ke Allah. Ya. Kadang ini barengan, maksudnya jawabannya saling sinkron. Orang ngasih tahu jangan gini, ganti aja. Pas istiqoroh, kebetulan kita jadi yakinnya ke situ. Atau sebaliknya, kita istiqoroh, kemudian kita ketemu sama orang, ngobrol, akhirnya kita yakinnya untuk pindah gitu. Pindah ke takdir yang lain. Ini kan kita nggak bisa ya, kita nggak bisa apa ya istilahnya menerka. Jadi bimbang Esok tuh bakal kayak gimana. Betul, jadi bimbang gitu kan. Mana yang lebih baik buat kita gitu. Makanya kita harus benar-benar melibatkan Allah ya. Jadi secara lahiriah tadi kita kasih batas, mau gagal berapa kali. Karena gini, yakinlah dimanapun kita berkarya, dimanapun kita berada, di situ rezeki Allah ada. Ya. Dimanapun, di belahan bumi manapun kita berpijak, di perusahaan manapun kita bekerja, di situ rezeki Allah ada. Jadi jangan fanatik dalam satu target. Pokoknya ini aja gitu. Jangan gitu. Kita nggak tahu soalnya yang rezeki kita tuh Allah ngasihnya di sebelah mana. Memang rezeki yang di sini ada, di sini ada, di sini yang ada gitu. Tapi yang mana yang lebih baik itu Allah yang paling tahu. Maka kita harus benar-benar jangan terlalu ya fanatik dengan target kita sendiri. Kayak saya tadi, saya pengen masuk ke kedokteran gitu ya. Tengah jalan kayaknya nggak mungkin, ya sudah saya pindahkan targetnya jadi guru matematika. Tapi di tengah jalan akhirnya di akhir persimpangan akhirnya Allah berikan di keinginan yang semula. Nah itu, jadi harus punya jatah yang jelas. Mau nyoba berapa kali? 5 kali gagal, sudah pindah. Barangkali memang bukan tempatnya. Gagal lagi, pindah lagi. Gak apa-apa, gak ada masalah. Ya, hidup itu begitu ya. Memang harus berjuang. Gitu sih. Ya memang untuk teman-teman manusia itu diciptakan sesuatu selain untuk beribadah pun untuk berjuang ya. Maka jadi mungkin misalnya kurang etis lah kalau dikatakan kita baru mencoba berapa kali tapi sudah, apalagi kita mencoba dengan tidak melibatkan Allah terus kita merasa cuma ternyata bukan rezeki anak. Karena satu kurang etis ya, khususnya sebagai kita umat muslim ya. Memang di setiap perjuangan harus kita libatkan Allah. Gini sih ya, ini mungkin lebih ke lebih ke mungkin nasihat antum ketika kita berjuang nih. Akhirnya kita minta pertanyaan dari kita, curhat ke teman nih. Akhirnya teman beritahu misalnya, udah itu aja gitu kan. Misalnya kita udah tahap 5 misalnya gitu. Kemarin bilang kan, akhirnya membilang udah itu ambil aja misalnya. Tetap aja di sana usaha. Tapi kita
percaya pada diri kita, misalkan gitu ya. Tapi ternyata ternyata benar yang kata teman itu adalah itu menjadi misalkan nih kita daftar di daftar satu kampus, kita berusaha ternyata masih gagal gitu kan. Akhirnya kita naik ke teman lah, ini kira-kira Anda terusin apa enggak gitu misalnya, terusin aja insya Allah rezekimu di sana gitu misalkan. Tapi ternyata pas kita mungkin kita memiliki kepercayaan sendiri, akhirnya kita bilang itu kita membangun mindset itu bukan rezeki anak di situ. Akhirnya kita berpaling, tapi ternyata qadarullah misalkan kita diterima di sana akhirnya kan muncul perasaan, ih misal anak kemarin nggak dengar kata temen gitu misalnya, atau misal anak kemarin kok udah pindah dulu belum masihkan yang ini gitu, kayak antum kan sebelumnya tadi kan akhirnya antum kan yakin untuk tidak mengambil undip, tetap menunggu yang ini. Nah, jika misalkan itu terbalik, antum ternyata menunggu yang tadi yang misalkan menunggu yang UI, ternyata UI gagal, pas antum ke undip ternyata undip pun gagal, maksudnya sudah terlambat gitu. Nah itu kan pasti ada orang merasa misalnya kayak gini-gini, kenapa nggak anak kayak gini, apa anak kayak gini gitu saya. Nah, itu nasihat seperti itu bagaimana untuk menanggapi seperti itu? Disinilah sebenarnya pentingnya kita memiliki iman tuh. Ya. Penting banget kita punya iman tuh di sini. Karena insya Allah kalau misalkan kita benar-benar imannya benar ya, imannya benar, itu benar-benar kita insya Allah akan Allah jauhkan dari sakit jiwa. Yang bikin sakit jiwa itu kan salah satunya yang begini-begini nih. Ya. Kita overthinking, kemudian apa ya istilahnya, kita lagi ada di quarter life crisis gitu. Kemudian kondisi-kondisi yang seperti ini disinilah pentingnya iman. Kan kita di awal kalau misalkan kita masih kayak gitu sih, artinya kita masih belum percaya sama takdir Allah. Ya. Ada ya hadis Nabi yang jangan sampai ada kata seandainya. Seandainya saya begini pasti saya begitu. Seandainya saya begini saya pasti akan begitu. Segala yang sesuatu yang sudah terjadi itu kan bagian dari guratan takdir yang sudah tertulis ya. Entah itu kita karena memang kita akhirnya mengikuti ucapan teman gitu ya, kemudian akhirnya kita percaya, akhirnya kemudian mengikuti, kemudian akhirnya kita kehilangan kesempatan itu. Ya sudah, itu artinya itu kesempatan bukan punya kita gitu. Kalau kita kembali lagi ke seandainya, nah berarti belum percaya sama takdir Allah. Ya. Berarti iman terhadap takdirnya belum sempurna. Coba diambil hikmahnya. Karena kita nggak ngambil kesempatan ini, bisa jadi Allah ngasih kesempatan yang lain. Ya. Hari ini kita belum bisa menerka itu. Kita belum bisa mengambil hikmahnya. Sabar. Bisa jadi 2 tahun, 3 tahun setelah kita jalani gara-gara kita lepas kesempatan tadi itu. Ternyata ketemu jawabannya. Oh ternyata saya nggak ngambil kesempatan itu karena Allah lebih tahu gitu. Karena gini sih, Allah itu ilmunya jauh ya, baik ke masa lalu maupun ke masa depan. Sedangkan kita itu paling mentok masa sekarang, masa lalu pun kadang kita lupa. Ya. Nah jadi ibaratkan Allah itu kayak ya ilmunya itu sudah mengetahui segala sesuatunya. Jadi apapun yang Allah hindarkan dari kita itu pasti ada hikmah di baliknya. Kita nggak tahu aja, atau kita belum nemu aja. Nah di situ yang sebenarnya kita harus punya kesabaran untuk nggak ngomong kata seandainya itu. Karena kalau sudah muncul kata seandainya, setan masuk sih. Kita jadi nggak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan ke kita. Gitu sih. Benar sih. Pokoknya jangan ada kata seandainya. Susah memang. Tapi ya belajar lah. Sama saya juga masih belajar. Ya memang hal seperti ini saya kita temukan di lapangan, dan memang untuk menyadarkan orang atau mengingatkan orang pun itu tidak mudah semulus membalikkan lapangan. Kadang orang bilang balikan telapak tangan yang mudah pun itu butuh usaha saya. Untuk kita ada gaya yang menggerakkan tangan akhirnya mau mutar, ada kemauan. Kalau kita
saking yang mudah, tapi kita nggak mau kan tetapnya nggak akan berputar saya, benar nggak? Jadi memang semuanya harus dengan ada kemauan dan memang harus ada usaha saya untuk step by step tadi ya. Betul. Ya seinstan-instannya mie instan juga kan harus Benar. kita rebus dulu, kita bumbu Benar. dulu, kita aduk ya. Di situ baru kita makan. Seinstan. Mie instan. Jadi memang teman-teman ya, itu banyak dari sampaikan oleh Dokter Muhammad Rahman. Lagi-lagi memang khususnya di agama kami yang berumat Muslim, mungkin bisa kalian aplikasikan di agama yang lain, itu tidak jauh lebih. Memang peran Allah itu sangatlah penting dalam setiap langkah-langkah kita. Maka kan ada dalam doa tahajud itu dikatakan, maka ada 4 doa tahajud yang sering dilupakan sih, yang Anda pernah dengar dari Sunnah itu. Yang pertama, minta dibimbing dalam setiap langkah kita di dunia. Kemudian minta arahan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Kemudian di setiap masalah diberikan solusi dan diberikan satu istiqomah. Itu yang saat ini kan itu sering dilupakan orang ketika doa tahajud. Benar, kalau kita tarik saya untuk hal tadi itu di agama kita khususnya itu sudah menyediakan banyak jalan saya, salah satu istiqoroh kan ya. Kemudian ada sholat hajat, kemudian ada sholat duha, kemudian itu rezeki, kemudian ada sholat tahajud sebagai panah yang tidak akan melesat, tidak akan lari dari sasarannya saya. Tapi memang lagi-lagi kembali kepada tadi iman, mungkin kepada sadaran kita masing-masing sebagai umat Muslim itu bagaimana mengaplikasikan hal-hal yang sebenarnya sudah tampak depan mata kita. Nah, itu bisa nggak kita praktekkan apa enggak gitu saya. Jadi memang kembali kepada diri masing-masing ya. Betul. Amalan yang susah itu kan amalan hati ya, ya. Betul. Abu Bakar As-Siddiq itu bisa dibilang bukan sahabat yang ibadahnya paling banyak ya. Karena ada sahabat-sahabat Nabi itu yang ngadu ke Nabi pengen puasa tiap hari itu aja. Yang pengennya ya istilahnya lebih militan lah istilahnya dari segi ibadah ya. Tapi yang bikin Abu Bakar As-Siddiq paling utama dibandingkan yang lain daripada sahabat yang lain itu yang nomor 1, nomor 1 itu ya salah satunya amalan hatinya. Ya. Nah inilah yang sebenarnya kita susah sih, termasuk dalam menggapai mimpi-mimpi, kemudian target-target tadi. Kita sudah tahu tuh konsep tawakal, kemudian takdir Allah menyikapinya bagaimana, kemudian ketika segala sesuatu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan bagaimana menyikapinya itu kita tahu. Tapi respon kita terhadap takdir Allah tersebut berbeda. Nah, disitulah akhlaknya. Mungkin akhlak kita terhadap terhadap keputusan-keputusan Allah itu gimana? Di situ memang agak susah. Makanya amalan hati itu lebih susah daripada amalan yang tampak. Ya mungkin bisa disampaikan nih saya menyangkut itu, jangan sampai kita pernah seuzon terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu sangat penting menurut. Always keep husnuzon. Betul. Sebenarnya banyak sih yang mungkin pengen Anda tanyakan, cuma mungkin melihat waktu yang sudah jam 9:13 ini saya sudah lebih ini kan. Jadi memang jika memang ada teman-teman yang ingin bertanya, tidak sempat bertanya di sini atau mungkin di luar forum, itu bisa langsung DM ke beliau atau DM ke Ana, nanti Ana share ke beliau, bisa langsung ke beliau untuk masalah perkuliahan, bagaimana bisa gratis, bagaimana insya Allah. Mungkin tidak dalam kedokteran pun, mungkin di luar kita yang lain pengen cari beasiswa, bagaimana sih caranya, bisa seperti juga konsultasi ke Syekh Rahman ya, begitu. Gak pakai Syekh. Karena masyhur bil Syekh, insya Allah. Banyak saya yang bisa Anda dapatkan, memang menjadi bisa dikatakan introspeksi buat Anda sendiri, karena apalagi Anda sekarang dalam tahap memang harus ke negara orang yang di sana Anda belum pernah sana, dan Anda berangkat dari bisa dikatakan nekat lah. Memang Anda yang Antum bilang tadi Anda rasakan ya, tiba-tiba saya mungkin sedikit sharing saya. Jadi anak kan akhirnya berangkat, ngomong seperti semua berangkat, anak tidak akan S2 tanpa beasiswa. Kemudian memang ada kendala bagaimana, akhirnya anak ngomong ke orang tua, ada dari donatur yang saya katakan saya, donatur, ya, memang dia menjanjikan ini dan itu, akhirnya anak bilang ke orang tua, Aris berangkat dengan dana ini. Oke. Tapi emang anak kemudian mengklarifikasi, ini benar apa tidak, ini benar apa tidak. Sampai abang bilang, kemarin di terakhir, sebelum berangkat udah dinasihati gini. Ternyata apa yang abang Ana bilang terbukti. Maksudnya akhirnya ada itu seret dan sebagainya.
Cuma yang ana takjubnya tuh di sini sih. Di takhir abang ana bilang gini, ya udah jika memang itu rezeki Aris pasti itu akan dibayarkan. Ketika itu LOA keluar kan, tapi belum dibayarkan juga. Kalau itu rezeki Aris pasti akan dibayarkan. Jika tidak, ya udah itu yang bukan rezekimu gitu. Nah, seperti itu saya. Akhirnya kan dari situ abang ana ngomong, abang tunggu kapan Aris sadar dengan keadaan ini silakanlah pulang. Itu kan. Itu otomatis kan kenapa Bang Ana dulu support itu untuk Ana berangkat walaupun dengan ketidakjelasan tadi karena Ana semangat dan Ana yakin Ana bisa. Nah, ternyata di hari limit LOI itu harus dibayarkan saya. Ternyata dana ini dari dana itu tidak turun, ya bisa dikatakan hilang itu orangnya. Menghilang satu hari itu. Tata qadarullah pas Ana lagi keluar, Abi nelpon kan, sudah konsultasi dengan Abang Ana. Siangnya Abang Ana nelpon, qadarullah hari itu Abang Ana menyanggupi untuk membayarkan LOI tadi. Jadi dia Abang Ana tidak mendukung, tiba-tiba mungkin Allah membalikkan hati atau mulai perjuangan Ana mungkin atas izin Allah ternyata dibayarkan rezeki tadi. Makanya pas Antum bilang gitu, ya emang pasti Allah itu melihat perjuangan kita bagaimana hamba yang berjuang kemudian bagaimana dia mendekatkan diri kepada meminta kepada sang pemilik tadi. Akhirnya memang Allah kabulkan dengan cara yang tidak kita duga-duga. Makanya Ana sekarang yakin bismillah jalan aja. Sampai akhirnya Abang Ana udah berangkat. Pikirkan kuliah, nggak usah pikirkan dana. Doakan kami yang di sini sekarang selesaikan kuliahmu, apalagi kalau bisa dibilang kayak Antum tadi kan apa yang menjadi alasan akhirnya anak punya alasan kuat atau khotbatan itu adalah S2 ini merupakan amanah dari almarhum Umi. Dia bismillah dalam berangkatlah. Dengan apa ada tidak dananya tentu anak konsultasi ke rumah, ternyata dari yang tidak menyetujui sekarang akhirnya mendukung total. Tapi memang anak pasti harus tahu diri kan, tetap belajar. Itu mungkin harus menjadi pertimbangan anak sih. Ya. Kadang gitu sih kita dikasih satu skenario di mana kita jadinya harapan kita itu geser ke manusia sih. Saya sering ngalami itu. Jadi ada orang yang ya pernah lah beberapa kali ngalami. Ada orang yang menawarkan, akhirnya itu diuji sebenarnya, itu ujian tuh. Akhirnya harapan kita itu pindah ke manusia. Kemudian di situ Allah kasih pelajaran bahwa istilahnya tidak ada kepahitan yang lebih pahit daripada berharap ke manusia. Nah bisa jadi gitu, kita kan berharap tuh sama Antum sama donatur tuh akhirnya. Saya pasti ada donatur nih, beres perkara nih. Taunya donaturnya hilang gitu. Malah Allah kasih jalan yang nggak disangka-sangka kan lewat kakak Antum gitu misalkan. Dan sekolah di Turki dengan biaya sendiri, Antum bukan orang yang pertama sih. Sahabat saya itu dia sekolah di Turki dan nggak pakai beasiswa. Nanti bisa lah nanti Ana hubungkan nanti. Siap. Gimana? Itu sih. Siap. Lagi-lagi Ana ucapkan baik terima kasih saya sudah mau berbagi ilmu kemudian sharing di luar konsep pun, tapi lagi-lagi ini kan kembali ke menoto hati bahasa Jawanya kan akhirnya kita bisa dari tata hati tadi kita bisa dapat tips dan trik untuk bagaimana sih mendapat kesuksesan lah. Dan hal ini kan beasiswa. Jadi mungkin banyak hal yang bisa dapatkan dari Antum, masalah niat, kemudian masalah menata tadi bagaimana tentang kita bangun keyakinan terhadap Allah bahwa ini ada sudah skenario Allah, tentunya dengan kita tetap berjuang seperti itu sih. Jadi Ana izin saya setelah ini mungkin Ana akan share Ana upload ke Instagram. Semoga ini menjadi amal jariah buat Antum ke depannya. Karena memang niatnya ini bagi yang tidak bisa nonton bisa melihat tayangan ini dan menjadi amal jariah Antum insyaallah. Sekali lagi Ana ucapkan saya terima kasih banyak sudah atas waktunya, kemudian mohon maaf jika ada kekurangan karena memang Ana ini sekarang berada dalam zona keluar dari zona nyaman itu, maksudnya Ana orangnya tipikal yang pemalu sih dan juga jarang ngomong. Tapi Ana sekarang lagi mencoba untuk keluar di zona itu, membuat suatu acara seperti ini. Ini lebih ke melatih public speaking. Jadi mohon doanya ke depannya bisa lebih istiqomah, bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi Ana doakan Antum semoga sukses di karirnya, yang diinginkan semoga tercapai. Amin. Dilancarkan segala usahanya, kemudian sehat keluarga besar maupun keluarga kecilnya. Mungkin next doa yang sama untuk Antum sih. Jazakumullah sih. Mungkin kedepannya kita bisa sharing di acara yang lain sih nanti sih. Bisa, silahkan cari aja tema yang lain. Siap. Oke, nanti apalah. Ini Syekh punten kalau tadi saya
senyum sendiri ngadap Iya, ke tempat lain itu sambil godain anak ya. saya malum saya udah tahu sih. Kan antum sekarang sebagai bapak, gitu. Insya Allah. Iya benar. Terus ya, jadi eh, sekali lagi ana ucapan baik terima kasih jazakumullah khairan kasiron, dan mohon maaf jika mungkin baik kekurangan mungkin dari segi berbicara atau mungkin penyampaian. Mohon maaf yang sebesar-besar kepada antum. Mungkin itu sih yang dapat Anda sampaikan. Mungkin izin untuk apa dan izin pamit dari antum saya. Enggak sih. Saya juga minta maaf kalau ada kalimat yang kurang Siap, mengenakan, atau saya juga minta maaf ke teman-teman yang pendengar, yang nonton kalau ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf banget siap. karena memang kalau misalkan sudah ngomong itu kadang sulit dikontrol ya Benar, saya. benar. Nah, maka tuh teman-teman nanti Oke jika deh menemukan gitu. tayangan ini ada yang kurang pas di hati, tolong langsung diklarifikasi, jangan langsung mensebar atau bagaimana, atau langsung menjudge. Ya, karena ini kita sistemnya spontan, ini adalah obrolan tongkrongan lagi-lagi, maka tolong ditabayunkan kalau bahasa kita, jangan langsung judge, orangnya ternyata kayak gini, jangan ya. Seperti itu, karena kami nenek pertama untuk berbagi, jadi jika menemukan kesalahan, tolong ditanyakan ini maksudnya apa dan bagaimana, begitu mungkin saya. Mungkin Ana izin pamit sih melihat waktu yang sudah mau jam 9:30. Iya. Apalagi ini kan malam minggu nih saya. Waktunya buat istirahat sama keluarga sebagainya. Mungkin Ana pamit undur, izin mengupload saya. Askurukum kasyiron. Mungkin Ana pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. jazilan saya. Jazakallah khair semuanya. Waalaikumsalam.